Halo, saya Giri ya, dari By Giri. Dan hari ini kita udah masuk ke chapter 22 ya, dari Giri's Art of Accounting Basics, di mana judul chapter kali ini adalah kasus 2, Nyonya Vicky. Nah, ini adalah soal kasus ya, teman-teman, seperti chapter 12 ya. Nanti juga akan ada audit kasus 2 ya, teman-teman, di chapter 23. Dia konsepnya sama ya, teman-teman, seperti chapter 12, chapter 13, di mana saya mengerjakan sebuah kasus ya dengan sengaja salah, kemudian akan saya kasih tahu yang mana yang benar teman-teman di chapter selanjutnya. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan teman-teman ya kesalahan yang umumnya dilakukan oleh akuntan baru ya, yang orang-orang baru belajar akuntansi, kesalahannya apa ya. Kemudian saya akan beritahu kalau dari perspektif akuntansi yang benar itu bagaimana harusnya ya teman-teman ya. Jadi saya akan menunjukkan kesalahan umum ya, yang dari pemula-pemula, kemudian saya akan tunjukkan mengapa ya itu salah dan yang benar itu bagaimana teman-teman. Untuk soal kasus kali ini ya, kita langsung akan pindah ke Excel seperti soal kasus sebelumnya. Slide-nya cuma ini saja teman-teman ya. Sampai jumpa di Excel. Oke, kembali lagi dengan saya ya, Giri dari By Giri, dan kita udah masuk ke Excel. Ini adalah kasus 2 ya, untuk Nyonya Vicky, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Diketahui, berikut adalah data Nyonya Vicky ya, tanggal 31 Desember 2023 dan transaksi Nyonya Vicky Januari 2024 teman-teman. Ini posisi keuangannya Nyonya Vicky ya. Dia punya uang tunai 5 juta, bank yang rupiah ya teman-teman ya 160 juta, piutang gaji ya. Ini piutang gaji Desember ya teman-teman ya 10 juta karena dia gajiannya bulan depan. Kemudian ada smartphone ya, ini peralatan 10 juta. Ada penyusutan smartphone juga, ini penyusutan peralatan ya 5 juta. Utang tidak ada ya teman-teman. Nah, kekayaan bersihnya bisa teman-teman jumlahin sendiri ya, seluruh asetnya. Dan totalnya adalah 180 juta ya teman-teman ya. Dan perlu diingat ya teman-teman ya, semua transaksi di sini dan angkanya itu fiktif ya teman-teman, hanya dikarang indah oleh saya. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Ini hanya tujuannya untuk belajar aja teman-teman. Oke, ini untuk posisi keuangannya kita input dulu ya teman-teman, kita catat sebagai saldo awal ya. Di sini teman-teman, saya kecilkan aja. Nah, kita masukkan ya, saldo awal 5 juta ya teman-teman, Bank IDR, piutang gaji, peralatan. Lalu ada penyusutan peralatan ya, ini dijumlahkan semua, dimasukkan semua, lalu kekayaan bersih juga dimasukkan teman-teman ya. Oke, sudah sama ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman ya, kita masuk ke transaksinya. Ini kan ada transaksi di sini teman-teman. Tapi saya kerjakannya langsung di sini aja, biar transaksinya langsung sekalian dengan jawabannya. Bentar. Op, kelihatan lah ya. Oke, kita masuk aja langsung. Pertama-tama ya, ada Nyonya Vicky teman-teman, melakukan penarikan tunai 30 juta. Nah, ini cara catatnya ya. Kas bertambah, kas ini uang tunai ya teman-teman, ingat. Ini uang tunai, tambah 30 juta, Bank IDR kurang 30 juta ya. Kemudian ya, Nyonya Vicky membuka sebuah usaha sampingan teman-teman. Ini membuka sebuah usaha sampingan ya, namanya itu print and photocopy Bitcoin. Modal awalnya 30 juta dan rencananya coba-coba 3 bulan aja teman-teman. Jadi kalau setelah 3 bulan ternyata tidak profit ya, dia akan menutup usaha tersebut. Tapi apabila profit ya teman-teman, dia akan melanjutkan usaha ini teman-teman. Karena dia Nyonya Vicky ini mencoba ya mencari penghasilan sampingan teman-teman, agar mendapatkan income lebih lah, pendapatan lebih. Oke, ini cara mencatatnya ya teman-teman. Tidak ada catatan, di mana seharusnya ini ada catatan ya. Cuman karena balik lagi saya sengaja mengerjakannya dengan salah ya. Nanti teman-teman akan melihat pembenarannya di chapter 23 teman-teman. Untuk sementara kita tidak usah mencatat ya. Nah, kemudian ya, Nyonya Vicky membeli printer teman-teman ya, senilai 2 juta. Oke. Komputer 5 juta dan mesin fotokopi 8 juta teman-teman. Ini jumlahnya itu peralatan 15 juta ya. Kas berkurang 15 juta dan peralatan 15 juta teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ya. Nyonya Vicky menyewa tempat ya untuk usahanya 2,1 juta untuk 3 bulan. Ini adalah kasnya ya teman-teman ya. Berkurang 2,1. Sewa di Beri Muka masuk 2,1 teman-teman.
Lalu Nyonya Vicky ya, membeli perlengkapan print dan fotokopi senilai 8 juta, teman-teman. Maka masuklah perlengkapan 8 juta, kas berkurang 8 juta. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, tiga transaksi ini, ya, tiga transaksi yang saya lagi pilih ini ya, teman-teman ya, yang lagi saya select. Ini adalah transaksi usahanya, teman-teman ya. Usaha dari print dan fotokopi Bitcoin. Nah, untuk yang transaksi selanjutnya ini, teman-teman ya, Nyonya Vicky pergi healing ya. Dia pergi healing dengan teman-temannya, habisin 2 juta, teman-teman. Ini adalah transaksi pribadi Nyonya Vicky, teman-teman ya. Jadi di sini saya gabung ya, transaksi usaha sama transaksi pribadinya dalam pembukuan yang sama ya, teman-teman ya. Oke, kas berkurang 2 juta dan kekayaan bersih kurang 2 juta, teman-teman, dalam bentuk beban ya. Kemudian Nyonya Vicky selanjutnya membeli kasur, teman-teman, 4 juta karena kasur yang di kamar dia udah tidak layak ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya terjadi transaksi seperti ini ya, ini kebetulan ya saya lupa tulis, teman-teman, ini dia ngebelinya dengan cara transfer ya. Keluar 4 juta dari banknya, kemudian muncul peralatan 4 juta, teman-teman. Ini juga masuk aset tidak lancar ya. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, ini Nyonya Vicky kok hidupnya kayaknya gampang banget ya, nggak, dia kan transaksi pribadi, masa nggak ada beli makan ya, nggak ada beli bensin atau gimana, pergi ke bengkel buat servis atau gimana kan ya, mungkin nggak ada beli kuota juga. Nah, kita asumsinya gampang aja ya, teman-teman ya, kita katakan saja Nyonya Vicky ini dari keluarga yang kaya, rumah itu dia tinggal sama orang tua masih ya, dia nggak perlu beli wifi karena memang di rumahnya ada wifi. Dan untuk kuota ya, teman-teman ya, itu langsung selalu diberikan sama mamanya ya, teman-teman ya, kita anggap saja begitu agar transaksinya sederhana, tidak ada beban kuota, tidak ada juga beban untuk langganan wifi ya, dan juga tidak ada beban sewa karena dia numpang sama orang tua. Untuk makan ya, teman-teman ya, dia anak rumahan, tidak suka keluar ya, sekali-sekali aja keluar kayak ini, dia pergi healing 2 juta. Untuk makan sehari-hari dia ditanggung oleh orang tua, teman-teman ya. Kita cerita indah aja di sini, teman-teman. Kemudian untuk laundry ya, dia nggak ada beban laundry juga. Dia tidak laundry di luar dan dia juga tidak membeli sabun cuci untuk ini ya, pakaian ya, teman-teman ya. Dia benar-benar semuanya dikerjakan oleh mamanya, teman-teman ya. Jadi dia benar-benar anak rumahan, masih tinggal dengan mama ya, agar transaksinya sederhana, teman-teman. Jadi saya nggak bikin kompleks di sini. Lalu ya, Nyonya Vicky menerima gaji ya, yang bulan Desember ya, 2023 punya Desember ya. Ini terimanya ke bank ya, 10 juta karena sebelumnya udah dicatat piutang ya, teman-teman ya. Maka piutangnya berkurang, teman-teman ya. Kemudian ya, Nyonya Vicky membuka rekening ya, mata uangnya USD atau United States Dollar, yang mana ini adalah mata uangnya dolar Amerika ya, dan menyetorkan setoran awal ya, $500 dengan kurs tukarnya itu 15.639, teman-teman. Ini tahun 2024 ya, 17 Januari. Tapi agak sedih ya, teman-teman ya. Ini saya merekam video ini ya, tanggal 12 April ya. Kurs rupiah sekarang udah 16.100, teman-teman ya. Agak sedih gitu. Kenapa kurs rupiah ini ya, kayaknya rupiah semakin melemah atau bagaimana ya? Untuk beli 1 USD sekarang butuh 16.100, teman-teman. Sedangkan 3 bulan lalu ya, di bulan Januari, ini kebetulan saya ambilnya kurs JISDOR ya. Kurs BI, JISDOR, IDR to USD, masih 15.600, teman-teman, 3 bulan lalu. Sekarang udah masuk 16.100, teman-teman ya. Balik lagi ya, curhatnya sampai situ aja. Ini adalah pentingnya hedging ya, teman-teman ya. Menyimpan mata uang di USD dan juga di IDR. Antisipasi apabila IDR-nya melemah ya, kalau melawan dolar, dan juga antisipasi apabila IDR-nya menguat ya, teman-teman. Jadi kita melakukan hedging aja, menyimpan kedua mata uang ya. Karena kalau kita menyimpan satu mata uang aja, misalnya cuma menyimpan USD ya, ini saya cerita sedikit. Kalau kita menyimpan hanya USD, ternyata kalau rupiahnya semakin kuat ya. Nah, teman-teman bingung, teman-teman nanti. Dulu saya beli USD, keluarin uang 16 juta. Sekarang lagi butuh rupiah, masa cuma dapat 15 juta? Nah, teman-teman bingung nanti, teman-teman. Jadi, kalau dari saya lebih suka hedging, lebih menyarankan hedging ya. Jadi teman-teman lindungi nilai mata uang teman-teman ya dengan cara memegang lebih dari satu mata uang, teman-teman. Peganglah Indonesian rupiah atau rupiah, dan juga peganglah USD, teman-teman, untuk hedging ya.
ini bukan saran investasi ya, tapi cerita saja ya. Karena kalau misalnya rupiah semakin melemah, ya, kita juga dirugikan ya, karena lama-lama buying power kita atau kemampuan beli kita mengurang, teman-teman. Tapi kalau rupiah semakin kuat ya, saat kita membutuhkan rupiah, dolar kita cuma bisa dapat sedikit, teman-teman. Padahal dulu kita kalau megang rupiah aja lebih untung, teman-teman ya. Jadi lebih baik pegang lebih dari satu mata uang ya, teman-teman ya, untuk melakukan lindung nilai terhadap kekayaan teman-teman. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Nyonya Vicky mencatat piutang gaji ya atas bulan Januari 2024 10 juta, teman-teman. Ini seperti yang udah saya sempat singgung beberapa menit lalu ya, teman-teman. Jadi Nyonya Vicky ini gajiannya bulan depan, teman-teman. Gaji bulan ini dibayar paling lama tanggal 5 bulan depan. Nah, jadi dia mencatat ya piutang gaji 10 juta, kemudian kekayaan bersih bertambah 10 juta dalam bentuk pendapatan gaji ya. Nah, kemudian Nyonya Vicky ya mencatat pendapatan ya dari usaha dia yang print dan fotokopi Bitcoin itu nilainya 9 juta, teman-teman ya. Maka masuk lakas 9 juta dan kekayaan bersih 9 juta, teman-teman ya. Nyonya Vicky mencatat ya penyusutan dari smartphone, komputer, printer, kasur, dan juga mesin fotokopi. Nah, untuk tabel penyusutannya ada di sini ya. Nah, ini saya kalau untuk teman-teman yang udah paham akuntansi pasti melihat ada kesalahan di sini, teman-teman ya. Semuanya harusnya 4 tahun ya, teman-teman, umur asetnya ya, teman-teman ya. Namun untuk yang ini, teman-teman, ini sengaja saya bikin 3 bulan ya. Sebenarnya ini salah ya, teman-teman ya, tapi kalian untuk sementara ikutin saja ya. Karena saya beritahu ya kesalahan pemula ya, teman-teman ya. Kadang pemula itu berpikir ya, teman-teman, usahanya kan tadi kurang lebih mungkin cuma 3 bulan aja, teman-teman, dijalankan, teman-teman. Kalau rugi ya nggak dilanjutin, kalau untung ya dilanjutin, teman-teman ya. Jadi akan ada ya kemungkinan seseorang berasumsi, oh kalau gitu umur dari asetnya cuma 3 bulan dong. Kan usahanya cuma 3 bulan aja umur usahanya. Nah, jadi kalau misalnya berpikir seperti itu ya, teman-teman, ini adalah cara hitungnya ya. 2 juta dibagi 3 bulan, jadi penyusutan 1 bulannya langsung bengkak ya, besar, nomor 1000, teman-teman. Ini sebenarnya ada pola cara berpikir yang salah, tapi ini adalah salah satu kemungkinan ya, kesalahan seorang pemula. Teman-teman bisa ikutin dulu ya, teman-teman, nanti akan saya jelaskan lebih dalam yang benarnya bagaimana di chapter 23 ya, di bagian audit kasus 2, teman-teman. Yang kemungkinan besar ya di-upload juga besok ya, untuk chapter 23-nya. Sekarang kita balik lagi ya, penyusutan peralatan. Negatif ya, 5291667. Ini berkurang ya, nilai peralatannya sebesar 5.291.000. Nilainya dari sini ya, berkurang. Karena ini beban ya, teman-teman ya, kekayaan bersih juga berkurang. Sekarang Nyonya Vicky yang mencatat ya, teman-teman, beban gaji karyawan miliknya itu 3,3 juta ya. Liabilitas ya bertambah 3,3 juta karena dia belum membayar ya. Nyonya Vicky punya karyawan nih ya, ceritanya ya. Ceritanya Nyonya Vicky ini memiliki karyawan di usaha dia, print and photocopy Bitcoin, teman-teman. Nah, jadi dia mencatat ya, beban bertambah, utang bertambah. Beban bertambah berarti kekayaan bersih berkurang ya, teman-teman ya, 3,3 juta berkurang. Utang gaji bertambah 3,3 juta, teman-teman ya. Nyonya Vicky kemudian mencatat ya pemakaian perlengkapan print dan fotokopi. Perlengkapan yang dia beli di sini, teman-teman ya, membeli perlengkapan 8 juta, ternyata udah kepakai 4 juta, teman-teman ya. Nah, maka dicatatlah perlengkapan berkurang 4 juta ya. Kemudian kekayaan bersih juga berkurang karena menjadi beban perlengkapan ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada Nyonya Vicky mencatat beban sewa ya sebesar 1 bulan. Teman-teman perlu diingat ya, sewa dia tadi adalah 2,1 ya, teman-teman, yang ini 2,1 juta untuk 3 bulan, berarti 1 bulannya 700.000, teman-teman ya. Maka di sini ya kita kurangi 700.000, sisanya itu 1,4 juta, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya. Nyonya Vicky melakukan penyesuaian atas rekening USD ya, teman-teman ya, yang dimiliki oleh dia. Ini kursnya 15.803, teman-teman. Jadi ini adalah kurs GISDOR ya, Bank Indonesia GISDOR tanggal 31 Januari, teman-teman ya. Nah, namun ya di sini saya buat tidak ada pencatatan di mana sebenarnya ya yang praktik benar ya, praktik kita bicaranya praktik yang benar itu harusnya ada ya, teman-teman ya. Cuman balik lagi karena ini kita melakukan pembukuan dengan asumsi kita adalah pemula ya, teman-teman, saya sengaja membuat beberapa kesalahan ya, yang nanti akan kita koreksi di chapter selanjutnya. Teman-teman bisa ikutin aja dulu untuk yang pembahasan di sini, nanti akan saya jelaskan ya untuk pembahasannya, mengapa pembahasan yang di sini beberapa itu salah di pembahasan selanjutnya, teman-teman ya. Ini adalah bank USD-nya, pemulanya akan mencatat ya
di tanggal 17 tadi waktu dia membuka rekening dicatatnya $500 teman-teman ya. Nah, seharusnya ini dicatat dalam rupiah ya teman-teman ya. Jadi 7819 ya. Kemudian ada penyesuaian kurs di sini. Tapi untuk sementara kita sengaja buat salah aja 500. Lanjut 500 ya teman-teman ya. Oke. Kalau dijumlahkan teman-teman ya, maka ya jumlah aset dia adalah 179.188.000 ya teman-teman, ditambah aset $500 USD ya, disama dengan liabilitas 3,3 juta ditambah ekuitas 183.708.3333 teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini kalau dirupiahkan semua ini balance ya teman-teman ya. Cuman kelihatan tidak balance gara-gara dia ada USD-nya. Oke, kita lanjut ke laba rugi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menyajikan laba rugi ya untuk Nyonya Vicky, pendapatan gaji 10 juta, pendapatan jasa print dan fotokopi 9 juta ya. Ini mengambil data dari sebelumnya ya, teman-teman ya. Biaya pokok pendapatan itu 4 juta, gaji print dan fotokopi itu 3,3, biaya penyusulan print dan fotokopi 5 juta, biaya pokok pendapatannya 12,3 ya teman-teman ya. Nah, laba kotornya 6,7 teman-teman. Jadi dari pendapatan 19 juta, setelah dikurangi seluruh biaya dari pendapatannya itu jadi 6,7 teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lanjut ya. Di sini ada beban sewa 700 juta. Ini 700 ribu. Masuknya ke dalam beban penjualan karena ini adalah sewa dari tempat usahanya ya teman-teman ya. Tempat dia beraktivitas usaha tapi tidak berhubungan langsung dengan pendapatannya teman-teman ya. Lalu ya, beban kebutuhan utama, beban kebutuhan sampingan dan beban kebutuhan mewah ya teman-teman ya. Ini primer, sekunder dan tersier. Ini adalah kelompok ya kategori beban ya untuk pembukuan pribadi ya. Di sini karena Nyonya Vicky kan menggabungkan ya transaksi pribadinya teman-teman ya, seperti yang tadi sudah saya singgung. Dia menggabungkan transaksi pribadi dan juga transaksi usaha teman-teman ke dalam satu pembukuan. Maka dari itu ya, kelompoknya dia bebannya menjadi 6 teman-teman ya. Penjualan pemasaran ya, penelitian pengembangan, administrasi umum ini adalah beban usahanya. Kebutuhan utama, kebutuhan sampingan dan kebutuhan mewah ini adalah beban untuk yang transaksi pribadi dia. Di sini ada beban pencucian peralatan ya, kasur sama smartphone dia. Itu totalnya 291.000. Beban hangout dia adalah 2 juta ya. Beban dia tadi healing sama teman-temannya. Nah, laba operasional jadi 3,7 juta ya teman-teman ya, masih laba. Untuk pendapatan non operasional, beban non operasional ini adalah bagian usahanya ya teman-teman ya, dan yang ini adalah bagian pribadi dia teman-teman. Tidak ada isi, maka laba bersihnya 3,7 ya. Kemudian, sebentar saya minum lagi. Oke, Nyonya Vicky teman-teman ya, laporan perubahan ekuitas. Saldo awal 1 Januari ya, kekayaan bersihnya Nyonya Vicky itu 180 juta ya teman-teman ya, sesuai informasi yang tadi kita dapat di awal. Lalu laba bersihnya itu ngambil dari sini ya, dari laporan laba rugi. 3,7083333. Masuklah 3,7083333 ke dalam laba bersih dan saldo akhirnya menjadi 183.708.333 rupiah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cocokkan dulu ya saldo akhirnya apakah sama. Oke, sama ya teman-teman ya. Kekayaan bersihnya 183.708.333. Oke. Masuk ke laporan posisi keuangan teman-teman ya. Kali ini bagian terakhir dari pengerjaan kasus ya teman-teman. Ini saya belum masukkan laporan arus kas ya teman-teman di sini karena balik lagi saya mau membahas dasar akuntansi ya. Sebenarnya laporan arus kas itu bukan termasuk dasar ya teman-teman ya. Itu agak terlalu apa ya ngomongnya. Itu lebih ke tidak dasar, intermediate bisa dikatakan tapi dia juga masih dasar gitu teman-teman. Cuman untuk belajarnya arus kas ya teman-teman ya, bahkan buku sekolah pun biasanya mengajarkannya agak telat karena dia menganggap mungkin dia juga sepemikiran ya, saya juga sepemikiran sebenarnya dengan cara mereka, bahwa arus kas itu harusnya di akhir-akhir teman-teman. Karena arus kas itu ya, kalau mau belajar arus kas teman-teman harus banyak paham dulu sama ilmu akuntansi, baru bisa membuat apa ya, arus kas itu masuk akal di kepala teman-teman ya. Kalau misalnya mengerti akuntansinya masih dikit-dikit, arus kas itu agak tidak masuk akal ya. Apalagi yang metode tidak langsung ya. Saya juga dulu pernah mengalami fase di mana menganggap arus kas itu tidak masuk akal. Tapi setelah saya mengetahui akuntansi lebih banyak ya, ternyata masuk akal teman-teman. Dan arus kas itu informasinya sangat banyak teman-temannya kalau teman-teman baca ya. Teman-teman bisa lihat ya perkembangan dari
kasnya perusahaan, teman-teman bisa lihat apakah dia ini memiliki arus kas yang baik ya. Apakah perusahaan ini akan mengalami yang namanya macet ya, untuk kas, macet pembayaran gara-gara kasnya macet, itu teman-teman udah bisa melihat ya, dari laporan arus kas itu satu bulan, teman-teman tinggal tinggal bikin laporan arus kas komparatif aja teman-teman. Bandingkan dari setiap bulan itu udah kelihatan kurang lebih nanti, eee, perusahaan di masa depan akan bagaimana untuk proyeksi kasnya, kemudian juga bisa lihat ya, bagaimana cara perusahaan itu melakukan pengurusan uang teman-teman, manajemen uangnya apakah bagus, apakah buruk ya teman-teman, itu udah bisa kelihatan. Oke, kita balik lagi ya ke materi, laporan posisi keuangan. Ini cara mengerjakannya ya, dia tinggal di-copy paste saja teman-teman, saldo dari yang sebelumnya. Ini di-copy paste saja semuanya, masuk ya, ke dalam laporan posisi keuangan. Setelah di-copy paste ya teman-teman, teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Di sini ada rupiah sama IDR ya, teman-teman, sama USD ya. Sebenarnya yang USD ini balik lagi ya teman-teman, ini harusnya disajikan dalam rupiah, cuman karena saya sengaja membuat salah ya teman-teman, jadi kita ikutin aja dulu kesalahannya. Nanti akan saya jelaskan yang benarnya bagaimana di chapter selanjutnya. Oke, di sini aset lancar ya, kas, bank, piutang, perlengkapan ini kan sama sewa dibayar muka adalah aset lancar. Untuk peralatan dan penyusutan masuknya aset tidak lancar ya teman-teman ya. Liabilitas lancar itu masuk utang gaji masuk ke liabilitas tidak lancar ya teman-teman ya. Untuk liabilitas tidak lancar tidak ada isinya, ekuitas isinya adalah kekayaan bersih ya untuk Nyonya Vicky. Ini adalah jumlah IDR-nya dan USD. Kemudian ada jumlah IDR dan USD di bawah juga untuk aktiva dan pasifanya. Sekian ya teman-teman untuk chapter 22 ya. Untuk teman-teman yang udah pelajari accounting duluan ya teman-teman ya, saya rasa mungkin udah merasa kesal ya melihat data ini salah ya teman-teman ya. Udah merasa triggered ya. Ini teman-teman saya kasih spill sedikit untuk koreksinya ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin dapat menenangkan ya batin dari teman-teman yang sudah merasa jengkel melihat pencatatan yang salah ya. Untuk teman-teman yang masih baru belajar akuntansi, mungkin teman-teman nggak melihat kesalahannya di mana ya. Ya bisa dinikmati ya teman-teman, nanti akan saya jelasin salahnya di mana. Ini adalah pembetulan ya untuk teman-teman yang udah memahami akuntansi dan merasa kesal mungkin ya dengan pencatatan yang sengaja saya bikin salah. Di sini ada laporan laba ruginya ya yang benar, harusnya dipisah. Kemudian ada laporan laba rugi konsolidasi ya apabila ingin melihat secara kesatuan. Di sini ada laporan perubahan ekuitas juga secara terpisah. Ada juga untuk laporan perubahan ekuitas konsolidasinya. Ada laporan posisi keuangan ya secara terpisah juga. Kemudian ada yang konsolidasinya juga teman-teman ya. Nah, ya udah, saya harap ya teman-teman yang udah paham accounting tidak merasa kesal ya melihat pencatatan yang sengaja saya bikin salah ya. Sampai jumpa lagi di chapter ke 23. Apabila ada yang mau ditanyakan mengenai chapter 22, teman-teman bisa chat di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab. Kita tidak ada uji pemahaman untuk audit dan juga untuk soal kasus ya teman-teman ya. Sekian terima kasih, sampai jumpa di chapter 23. Kemungkinan besar di upload besok. Jadi ditunggu ya teman-teman.